Selamat datang di Setinggil Segoro Kidul. Bagaimanapun juga aku harus mendapatkan Bayu Samudra. Bener adeke jejak lakune. Jangan, Ibu. Jangan. Hancurkan. Bunuh bayi itu sebelum dia menjadi bencana. Rangkulan sukmaku. Kenapa lama sekali, Bu? Tentu saja nih, Ratu. Tapi bayinya... Bayi yang ada dalam perut istrimu akan membawa bencana yang besar. Dia akan mengawin ibunya sendiri. Jangan Bayu Samudra. Kenapa? Aku mencintaimu. Aku ibu kandungmu. Ibu kandungku. Iya. Tuhan akan membuat bencana yang tidak akan ada habis-habisnya. Itu kutuku. Bunuh bayi itu sebelum dia menjadi bencana. Aku memang tidak bisa mencabut kutu. Tetapi keinginanku untuk melindungi dan menjadikan bayi itu anak asuhku tidak akan pernah surut. Gila kamu nih Pawan. Kau fitnah aku. Sampai malapetaka. Maaf Romo atas kelancangan saya. Tapi ini demi keselamatan ibu saya. Ananda benar, Raden Sumbo. Ananda telah menyelamatkan nyawa ibu. Sudah, Galuh. Kamu tidak bersalah. Yang bersalah sudah dihukum. Loro Andini, bukti adanya racun cuma ayam-ayam sekarat dan ceceran bubur itu. Sedang dua mayat yang tergeletak kini tidak cukup untuk bukti bahwa mereka saksi atau pelakunya. Tidak apa, nasi sudah menjadi bubur. Bagiku siapa pelakunya sebenarnya masih tetap gelap.
Tapi baiklah. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, maka mulai hari ini, tidak seorang pun boleh menyentuh, menyediakan atau menyiapkan makanan untuk Ayu Sekarsari, bahkan mendekatinya. Yang kuberi wewenang cuma Birah. Yang lain tidak. Kasinggihan dawuh Kanjeng Tumenggung. Sedang untuk menjaga agar ada jarak yang jelas antara tempat tinggal Ayu Sekarsari dan para selir. Maka para selir harus pindah ke Pandisari di luar tembok dalam ageng. Keputusan ini mutlak dan tak bisa diganggu-gugat. Dan harus dilaksanakan sekarang juga. Maaf Kanjeng Ratu, Nyi Gringsing membuat ulah lagi. Coba perlihatkan. Sendiko Ratu. Apa kamu bilang racun yang kuberikan mubazir dan hanya membunuh ayam? Iya, Nyi. Lalu apa lagi yang harus aku lakukan? Mohon diulangi, Nyi. Saya tetap menginginkan kematian bayi itu. Wah, abot iki, abot. Baik, akan aku coba. Pedut ireng, pedut putih, pedut biru, rangkulan jiwaku, rangkulan sukmaku. Sekali sing sambe kolo. Saya siap menunggu perintah Kanjeng Ratu. Perintahkan tapak musti dan tapak kelamatan membawa Gringsing ke hadapanku. Sediko dawuh, Nyi Ratu. Rangkulan jiwaku, rangkulan sukmaku. Liskalis sing sambe kolo. Liskalis sing sambe kolo.
Ampuni hamba, Kanjeng Ratu. Maafkanlah atas kelancangan Grinsing yang hina ini, Gusti. Grinsing, orang seperti kamu harus dicuci, Grinsing. Ampuni hamba, ampun. Ampun. Kanjeng Ratu, ampun. Cukup Bolo Ijo. Nyi, apa yang terjadi? Ada apa, Nyi? Benar-benar ketiwasan. Cepat katakan, Nyi. Ada apa, Nyi? Sudah. Aku tidak akan mengulang kebodohanku untuk ketiga kalinya. Kamu jangan datang-datang lagi. Aku tidak akan berurusan dengan bayi itu lagi. Kenapa, Nyi? Pergi dari sini. Pergi. Pergi. Maafkan hamba, Kanjeng Ratu. Ada peristiwa yang seyogianya Kanjeng Ratu simak. Munculkan. Percuma, Ki. Biar panasnya turun, Nyi. Aku sudah tidak kuat lagi. Kelihatannya ajalku sudah dekat. Lebih baik panggilkan Tantri dan Seto Satrio. Ada yang akan kukatakan pada mereka. Loh, kalau aku pergi ke sana, siapa yang menunggui kamu, Nyi? Jangan khawatir. Sebentar lagi akan banyak yang datang. Sudah, sana pergi. Mumpung masih siang. Baik, Nyi. Baik. Bapak tinggal dulu ya.
katanya, akan kau berikan aku kehidupan abadi, Nyi Ratu. Kinilah saatnya. Kini saatnya. Gendeng Permoni benar-benar akan memanfaatkan wadah kasar Wingit untuk pengejawantahannya. Sedangkan jiwa Wingit akan jadi arwah penasaran. Kejam sekali kamu, Gendeng Permoni. Kejam sekali. Koca Benggala. Hamba Kanjeng Ratu. Tugasmu selanjutnya, lakukan telik sandi ke telatah Setro Gondomayit. Aku khawatir akan banyak wingit-wingit lain yang jadi korban Gendeng Permoni. Sendiko Dawuh Kanjeng Ratu. Hamba akan melaksanakan tugas dengan baik. Pamit mundur Kanjeng Ratu. Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Ada apa, Cundomanik? Tujuan Ratu Gendeng Permoni mengeluarkan secara paksa Jiwani Wingit dari wadah kasarnya sudah jelas, Nyi Ratu. Ia akan memanfaatkan wadah kasar itu. Tapi, dengan siapa dia akan berhadapan sehingga memerlukan wadah kasar, kita juga belum tahu, Nyi Ratu. Ini masih ada hubungannya dengan bayi yang ada di perut Ayu Sekarsari. Kelihatannya Gendeng Permoni tahu kalau bayi itu mempunyai kelebihan wadah samudro. Mampu menampung segala macam ilmu. Kalau sampai bayi itu bisa berada dalam tangan Gendeng Permoni, maka Gendeng Permoni akan punya senopati tangguh yang bisa ia manfaatkan untuk segala kepentingan. Aku tidak bisa membayangkan kalau bayi itu jatuh ke dalam tangannya. Akan jadi apa dia? Mau apa kamu? Loh, saya ini bapaknya Dewi Tantri, selir Kanjeng Tumenggung. Saya mau ketemu anak saya. Harus ada izin lebih dulu dari Kanjeng Tumenggung. Loh, ini penting. Karena ibunya sakit keras. Pokoknya Kisanak tidak boleh masuk. Minggir. Tantri, Tantri, Bapak mau ketemu. Saya mau ketemu dengan anak saya. Saya mau bicara. Tantri, Tantri, saya mau ketemu anak saya. Saya mau bicara. Lepaskan kakek saya. Den, Ada apa? Kenapa ke sini? nenekmu, Den. Nenekmu sakit keras. Ayo, kita temui ibu. Tidak. 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 Aku tidak setuju kalau Tantri dan Seto Satrio pulang. Mereka harus tetap tinggal di Katumenggungan. Walau apapun yang terjadi dengan Nyi Wingit. Tapi Kanjeng Tumenggung, ibu saya sakit. Ingin ketemu dengan saya dan Seto Satrio cucunya. Tidak. Di mataku, Nyi Wingit sudah bukan siapa-siapa lagi. Sejak ia permalukan aku di depan Pasewakan. Aku sudah mencoret namanya dari daftar kerabat, apalagi mertua. Tidak. Kalian tidak boleh pergi.
Ayo cepat, Ki. Istrimu. Nyi. Nyi. Kenapa? Kenapa? Kenapa kau tinggalkan aku, Nyi? Maafkan aku, Nyi. Aku tak bisa membawa Tantri dan Seto Satrio pulang. Gendeng Permoni! Apa ini artinya? Apa artinya? Hah? Apa gunanya Wingit memujamu kalau ia harus mati? Sebelum bisa membuktikan ilmumu. Sebelum membuktikan kelebihan ilmumu. Apa gunanya? Ia bertapa 40 hari 40 malam. Kalau akhirnya dia harus mati. Dia belum sempat membalas sakit hatinya pada Tumenggung. Gendeng Permoni, datang kamu. Datang ke sini. Buktikan. Buktikan kehebatanmu. Buktikan ilmumu. Sebagai bukti bahwa Nyi Wingit ini memujamu. 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 Ampuni Ratu. Ampuni. Ampuni Ratu. Surolangu, istrimu akan ke Katumenggungan, akan melampiaskan dendamnya. Arwahnya yang akan menuntunnya ke sana. Kekuatan gaibku yang akan menggerakkan lidahnya. Ikuti dia kalau kau ingin bukti kedahsyatan ilmuku. Tunggu, Nyi. Nyi, tunggu aku. Tunggu aku, Nyi. Inilah yang aku khawatirkan, Cunomanik. Inilah yang kutakutkan. Kenapa, Kanjeng Ratu? Apa yang Kanjeng Ratu cemaskan? Ratu Gendeng Permoni, Cunomanik. Ratu Gendeng Permoni? Ya, Kenapa dengan Ratu Gendeng Permoni, Kanjeng Ratu? Gendeng Permoni memperalat Nyi Wingit. Memperalat Nyi Wingit? Dengan kekuatan Ratu Gendeng Permoni, Nyi Wingit yang punya dendam pada Tumenggung Cokro Nanggolo kini datang ke Katumenggungan untuk melampiaskan sakit hatinya. Kalau kedatangan Nyi Wingit ke Katumenggungan akan membahayakan keselamatan Nyi Dewi Ayu Sekarsari dan bayinya, izinkan saya untuk menghadang jalannya, Kanjeng Ratu. Menghadang jalan Nyi Wingit sama dengan menghadang jalan Gendeng Permoni, Cundomanik. Apa ini tidak akan membuka permusuhan antara Segoro Kidul dengan Setro Gondomayit? Kalau memang itu yang harus terjadi, apa boleh buat, Kanjeng Ratu? Tidak. Bagaimanapun, aku tidak ingin bermusuhan dengan Setro Gondomayit. Kita harus menghindari permusuhan antara penguasa gaib dengan penguasa gaib yang lain. Hus, ngangok terus. Ya, maklum. Namanya juga pengantin baru. Kalau malam jaga begini, jaga istrinya siang. Mesra-mesraan di siang hari. Lah iya. Cerita toh.
Waduh. Apanya yang waduh? Enak ya. Belum apa-apa sudah. Cerita dulu toh. Yang megal-megal ya? Ya, basah. Apanya yang basah? Dengkul saya memang tropos. Saya pengantin baru. Iya tahu. Jangan diapa-apakan, Nyi. Mana? Itu. Ada apa ini? Niwingit ngamuk, Raden. Dia ke arah dalam ageng. Niwingit? Betul, Raden. Kenapa kau seperti ini? Merusak dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Kenapa? Aku ingin ketemu Cakra Nanggolo. Minggir! Cundomanik? Iya, Kanjeng Ratu. Perkembangannya semakin gawat, Cundomanik. Niwingit sudah menerobos pintu gerbang. Maka dari itu, Kanjeng Ratu, izinkan saya ke Katumenggungan. Aksi harus dilawan dengan aksi. Tidak. Kita harus memanfaatkan kekuatan yang ada. Di sana ada Yudo Turonggo. Bisikan, agar ia tahu wingit yang datang bukan wingit yang sebenarnya. Cakra Nanggolo! Keluar! Hadapi aku! Ketiwasan, Kanjeng. Ada apa? Niwingit bikin geger. Niwingit? Iya, Kanjeng. Maaf, Kanjeng Tumenggung. Banyak prajurit telah tewas oleh Niwingit. Dan sekarang dia telah masuk ke dalam ageng Katumenggungan. Sebentar, Dinda. Cakra Nanggolo! Keluar!
Jangan mendekat, Dinda. Apa tidak salah yang kulihat ini, Yudhitrongo? Kamu kalah dengan Niwingit. Kanjeng, dia bukan Niwingit yang sebenarnya. Seperti ada kekuatan luar biasa di dalamnya. Tidak. Akhirnya kamu keluar juga, Cokronanggolo. Wingit, benar-benar mentengkerek kamu. Wong cili ongklak angklik. Gegabah kamu. Kurang ajar, kurang totoh. Kamu pikir kamu ini siapa? Kenapa kamu berani jangkar? Memanggil tanpa hormat kepada aku. Aku ini Tumenggung yang bisa menentukan hitam putihnya nasibmu. Dulu. Itu dulu. Tapi sekarang, aku yang akan menentukan hitam putihnya nasibmu. Bukan kau. Dan ayo, jangan berbahaya. Siapa kamu sebenarnya? Siapa yang menjadi pelindungmu, Niwingit? Kamu ketakutan? Kamu takut, Cokronanggolo? Tidak, tidak. Sedikit pun aku tidak takut padamu. Termasuk pada pelindungmu. Kamu sombong, Cokronanggolo. Kamu sombong. Akan kubuat kamu menangis dan menyembah kakiku. Tumenggung Cokronanggolo, ojo kadok wani kurang dugung. Hati-hati menghadapi Wingit yang bukan Wingit yang sebenarnya. Gusti Ayu, jangan Gusti Ayu. Aku tahu kini. Yang kita hadapi ini mayat hidup, Budo. Kita tidak akan pernah bisa membunuh mayat. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Cari patok kuburan. Tancap dengan patok itu. Ayo lakukan. Baik, Gusti. Cukup nih, Wingit. Cukup. Cokronanggolo, bangun! Merangkak dan ciumlah kakiku. Tidak akan pernah, Niwingit. Tidak akan pernah. Siapa yang melakukan ini? Siapa? Wingit, kamu boleh merasa kuat.
boleh menepuk dada karena berhasil mempermainkan Tumenggung Cokronanggolo. Tapi perlu kamu ketahui, aku prajurit pengalaman, Satrio Linuwih. Siapapun kamu, aku lebih kuat dari kamu. Hanya patok kuburan yang mampu mengingatkanmu bahwa kamu bukan siapa-siapa. Kamu hanya sekedar mayat yang harus dikubur. Terkutuk kau! Terkutuk kau, Cokronanggolo! Kamu bukan siapa-siapa lagi. Kamu mayat dan harus kembali ke kuburmu. Baik. Baik. Aku memang tak bisa membalas sakit hatiku padamu. Tak bisa menuntut apa yang kuinginkan. Tapi dengan ketajaman lidahku, kukutuk kau, Cokronanggolo. Dengar apa yang akan kukatakan. Bayi yang ada di dalam perut istrimu akan menjadi sumber bencana. Ia akan membunuh bapaknya sendiri, mengawini ibunya sendiri, dan akan membuat bencana yang tidak akan ada habis-habisnya. Itu kutuku. Dan akan terlaksana. Jadi ke situ arahmu, Gendeng Permoni. Kau gunakan lidah Niwingit untuk mengutuk bayi itu. Baik. Kita lawan dia. Kita serang dia. Kita habisi dia. Betul, Nyi. Aku memang tidak bisa mencabut kutuk. Tetapi keinginanku untuk melindungi dan menjadikan bayi itu anak asuhku tak akan pernah surut. Tidak. 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 Kutukmu tidak akan terlaksana, Niwingit. Tidak akan pernah terlaksana. Tantri. Seto Satrio. Bangun, Bu. Nenek. Surolango. Ibu. 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 Nenek. Nenek. Kanda bermimpi lagi? Iya, mimpi buruk yang sama. Mimpi tentang bayi yang baru lahir. Berdarah-darah dan menyerang. Mudah-mudahan mimpi itu hanya bunga tidur, Kanda. Hanya bunga tidur. Iya, mudah-mudahan. Saya mohon maaf, Gusti. Nyuwun pangapunten. Saya benar-benar tidak bisa meramalkan arti mimpi itu. Saya tidak bisa. Ya sudah kalau begitu.
Lihat itu Cundomanik, Cokronanggolo yang gelisah. Ia yang sebelum ini sombong dan tidak mampu mengendalikan diri, kini harus bertanya ke sana kemari, mempertanyakan arti dari mimpinya. Itu artinya Sang Tumenggung sangat takut dengan kutukan Nyi Wingit, Kanjeng Ratu? Iya. Menurut Kanjeng Ratu, apakah akan terjadi kutukan itu? Kutuk yang datang karena dari sakit hati yang berlebihan bisa saja terjadi, Cundomanik. Tapi siapapun yang terkutuk harus berusaha keras untuk menghindarinya. Caranya? Itulah yang sedang dicari oleh Tumenggung Cokronanggolo. Mudah-mudahan dia tidak salah langkah. Yudhatrongo. Sudah punya saran? Belum, Kanjeng. Maaf. Mimpi itu datang lagi. Dan masih ada hubungannya dengan kutuk Nyi Wingit. Apa yang harus saya lakukan dengan bayi itu? Ampun, Gusti. Saya tidak berani berpendapat. Tapi, kalau mengenai keamanan Katumenggungan, jangan khawatir. Penjagaan akan lebih diperketat. Dan para pendekar barulah yang nanti ikut memperkuat, Gusti. Sudah ada berapa pendekar yang dapat kamu kumpulkan? Ditambah salah satu dari mereka yang menang menjadi 20 orang, Gusti. Kanjeng Tumenggung. Loralini, siapa yang menyuruhmu ke sini?
Suara hati saya, Kanjeng. Suara hati. Kamu bicara tentang apa? Tentang bayi yang ada di dalam kandungan Kang Bo Ayu Sekarsari, Kanjeng. Lancang kamu. Mohon maaf, Kanjeng. Tapi saya punya saran agar kutuk Niwingit bisa dihindari. Aku tidak membutuhkan saranmu. Untuk menghindari kutukan, apa salahnya kalau bayi itu dibuang, Kanjeng? Gila kamu. Kamu bicara apa?